Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dilan Sandi Maulana dengan NIM 641901313 dari kelas 64 4A03 dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis jurusan Manajemen S1. Baik, di sini saya ingin menjelaskan sedikit tentang apa sih permintaan, apa sih penawaran, apa sih harga keseimbangan dan pasar. Nah, saya akan jelaskan satu persatu di sini. Oke, kita mulai aja ya, kita mulai. Yang pertama, permintaan. Apa sih permintaan? Nah, permintaan itu adalah jumlah barang dan jasa yang akan dibeli oleh pembeli pada tingkat harga yang berlaku pada tempat dan waktu tertentu. Nah, terus hukum permintaan dari permintaan ini yaitu jumlah barang yang diminta akan selalu berbanding terbalik dengan harganya. Hukum itu berlaku apabila keadaan lain ceteris paribus atau tidak berubah, YI. Di antaranya 1. Penghasilan tetap, 2. Selera tetap, 3. Kegunaan barang tetap, 4. Tidak ada barang substitusi, dan 5. Orangnya tidak mengira harga barang turun terus-menerus. Nah, kita lanjut di sini. Permintaan itu apa aja sih? Permintaan itu ada harga barang itu sendiri, harga barang lain, pendapatan, selera masyarakat, dan jumlah penduduk. Kita lanjut ya. Fungsi permintaan. Nah, permintaan juga memiliki fungsi ya dalam arti perhitungannya. Oke? Fungsi permintaan yaitu adalah hubungan antara harga dengan jumlah permintaan dalam matematika ekonomi. Fungsi permintaan mempunyai rumus Q dikurang Q1 sama dengan P dikurang P1. Begitupun juga dengan Q2 dikurang Q1 sama dengan P2 dikurang P1. Nah, keterangannya Q itu untuk jumlah barang yang diminta dan P itu untuk harga barangnya. Kita lanjut ya. Nah, di sini ada kurva permintaannya. Kurva permintaan bisa teman-teman lihat semua nih ya, bentuknya seperti ini. Oke, kita lanjut ya. Nah, tadi permintaan sudah. Sekarang kita masuk ke penawaran. Apa sih penawaran itu? Ya, buat yang belum tahu, penawaran itu biar saya jelaskan di sini ya. Jadi, teman-teman, penawaran itu adalah sejumlah barang yang ditawarkan untuk dijual pada berbagai harga dalam suatu pasar pada waktu tertentu. Nah, macam-macam penawaran itu ada dua macam ya. Ada dua macam. 1. Penawaran individu, dan yang kedua, penawaran yang besar dan kolektif. Oke, kita next ya. Hukum penawaran. Nah, hukum penawaran. Jumlah barang yang ditawarkan selalu berbanding lurus dengan harganya. Hukum itu berlaku apabila keadaan lain tidak berubah, ceteris paribus, YI. Nah, 1. Teknologi produksi yang digunakan tetap. Kemudian, penjual tidak sangat memerlukan uang tunai. Kemudian, penjual tidak khawatir kalau harga barang akan turun menerus. Yang keempat, jumlah pedagang atau produsen tetap. Oke? Kurang lebih seperti itu ya. Kita lanjut. Faktor apa saja sih yang mempengaruhi penawaran? Nah, sini saya jelaskan sesuatu ya. Jadi, faktor-faktor yang mempengaruhi penawaran itu ada beberapa macam ya. Nah, yang terutama yang paling masuk itu teknologi produksi. Nah, kemudian ada juga harapan pedagang terhadap perubahan harga di masa mendatang. Nah, faktor lainnya yaitu kebutuhan pedagang yang sangat mendesak akan uang tunai. Kemudian ada lagi jumlah pedagang. Nah, ada lagi harga faktor-faktor produksi. Kemudian harga barang alternatif. Dan faktor yang terakhir, kurangnya tempat menyimpan barang. Oke? Cukup jelas ya sampai di sini ya. Kita next. Nah,
di sini ada kurva penawarannya ya. Ya, bentuk kurva untuk penawaran seperti ini ya teman-teman, bisa dilihat, bisa disimak, semoga bisa dipahami dan dimengerti. Oke, kita lanjut ya. Nah, di sini sekarang ada tadi permintaan sudah, penawaran sudah. Sekarang kita lanjut masuk di harga keseimbangan pasar. Oke, harga keseimbangan pasar itu bisa terjadi ketika jumlah barang yang diminta sama dengan jumlah barang yang ditawarkan. Nah, jadi dalam harga pasar itu di bagian permintaan sini sama yang ditawarkan itu sejajar, jadi sama, tidak lebih tinggi dari permintaan atau penawaran, ya. Jadi sama, kedudukannya sama. Nah, itu baru bisa disebut harga keseimbangan ya teman-teman. Bisa juga disebut equilibrium price. Oke. Nah, kita next ya. Nah, di sini ada kurvanya untuk harga keseimbangan. Oke. Jadi garis ke kanan bawah dan ke kiri bawah itu sama ya, saling berpotongan, saling sejajar, saling berpotongan, sama, ukurannya sama ya. Jadi seimbang. Tidak ada yang lebih tinggi dan lebih rendah. Oke, sama ya. Oke, kita next ya. Nah, pengaruh faktor lain ya. Pengaruh faktor lain selain harga terhadap permintaan, penawaran, dan keseimbangan pasar. Jadi ini faktor-faktor lainnya ya dari harga selain permintaan, penawaran, dan keseimbangan pasar. Oke. Yang pertama ada harga barang lain. Nah, bahwa ada barang-barang yang saling bersaingan atau bersubstitusi, dan ada barang-barang yang komplementer atau barang-barang pelengkap ya teman-teman. Oke. Yang kedua, ada biaya produksi. Di beberapa perusahaan kenaikan pengeluaran untuk memperoleh faktor-faktor produksi akan menyebabkan biaya produksi melebihi hasil penjualannya dan mengalami kerugian. Oke, kita next ya. Nah, yang ketiga ada tujuan perusahaan. Nah, tujuan yang berbeda-beda juga akan menimbulkan efek yang berbeda-beda terhadap penentuan tingkat produksinya teman-teman. Nah, dengan begitu permintaan dan penawaran juga akan berbeda karena tujuan yang ingin dicapai itu berbeda-beda. Jadi di dalam perusahaan itu sebisa mungkin harus satu tujuan yang sama ya. Tidak boleh ada tujuan masing-masing. Misalnya si A ada tujuan si A sendiri, terus di B ada tujuan B sendiri, jadi terpecah belah, tidak bersatu. Oke. Nah, itu juga mempengaruhi keseimbangan ya. Nah, terus yang keempat, terakhir ada teknologi. Kemajuan teknologi dapat mengurangi biaya produksi, meningkatkan produktivitas, mutu, dan menciptakan barang baru. Ini pun akan mendorong kenaikan tingkat permintaan dan penawaran ya. Jadi kemajuan teknologi itu sangat penting ya, berkembang pesat tuh. Dari yang awal, dari zaman dahulu sampai sekarang teknologi terus meningkat, bisa mempengaruhi peningkatan tingkat permintaan juga penawaran. Oke teman-teman. Nah, sampai sini lumayan jelas ya. Nah, yang terakhir ada pasar. Nah, dalam arti ekonomi, pasar adalah keseluruhan permintaan dan penawaran barang dan jasa. Ya. Nah, di sini ada bentuk pasar dibagi menjadi dua ya teman-teman. Di sini kita lihat yang di atas ada berdasarkan organisasi penyelenggaraan, dibagi menjadi dua lagi, yaitu ada pasar sempurna dan pasar tidak sempurna. Oke. Kemudian yang kedua dari bentuk pasar adalah berdasarkan strukturnya dari jumlah penjual dan pembeli ya teman-teman. Di sini ada pasar persaingan sempurna dan pasar persaingan tidak sempurna. Oke. Sampai di sini cukup jelas ya teman-teman. Nah, begitulah penjelasan singkat dari saya mengenai penjelasan permintaan, penawaran, dan keseimbangan pasar. Semoga bisa mudah dipahami dan dimengerti oleh teman-teman sekalian. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih. Sekian presentasi dari saya, Dilan Sandi Maulana. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.